dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, Radio Rabbani 91,1 FM, Merajut Ilmu dan Peradaban, juga pemirsa KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan berjumpa di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya, menjalankan dan juga mendakwahkannya hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun berada, di pagi hari ini kita akan membahas sebuah judul yaitu korban berita. Ini seperti apa dan bagaimana nanti? Seperti biasa kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari guru-guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Kita juga mengucapkan jazakumullah khairan untuk seluruh pendengar Radio Rabbani yang sudah berkontribusi untuk lancarnya operasional dakwah Radio Rabbani dan juga seluruh channel dakwah yang ikut bekerja sama menyiarkan siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Ada channel Bangkina Mengaji, ada KMTV tentunya, ada Saudi TV, juga ada Aira TV, Baba TV Sunnah, Payakumbu Mengaji, datariau.com, dan juga Kajian Sunnah Pekanbaru, serta banyak lagi channel dakwah yang ikut berkontribusi untuk menyiarkan kajian ataupun siaran kita di kesempatan hari ini. Taib, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung sapa guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian guru kita juga Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah baik. Semoga Ustaz juga dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga semua guru-guru kita dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan keteguhan dan keistiqomahan dalam dakwah dan juga ilmu. Begitu juga seluruh kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Rabbani dan juga pemirsa KMTV dimanapun berada, semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa dan juga pendengar, kita akan langsung saja kepada bahasan untuk hari ini, korban berita. Dan seperti biasa untuk kesempatan pertama kita akan silahkan waktu untuk guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para masyayikh, para asatidzah, para tuan guru dan kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, baik yang hadir di studio bersama kita ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diizinkan Allah SWT kembali duduk bersama, berdialog dan berdiskusi atau saling memberi tausiah atau tazkirah, mudah-mudahan semakin memperbaiki diri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bersama Fadilatul Syekh Dr. Hidayatullah Ismail LCMA dan juga bersama Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Daudi LCMA hafizahumullah wa ra'ahuma wa baraka fi malihima wa ahlihima wa amarihima wa almalihima. Dan alhamdulillah yang setia menemani dalam setiap acara ini bersama Fadilatul Syekh Ustaz Renaldi Amran beserta kawan-kawan yang bertugas di studio Rabbani 91,1 FM dan di studio KMTV. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati semua usaha dan pekerjaan kawan-kawan semuanya. Amin. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, jangan lupa setiap saat dan setiap waktu kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, khususnya di munasabah seperti ini, karena disitulah letak keberkahan setiap majelis-majelis seperti ini. Di pagi yang cerah ini mudah-mudahan Allah turunkan barakah untuk kita bersama dan Allah berikan taufik untuk memahami serta menjalani apa yang harus kita katakan dan yang harus kita kerjakan. Masalah tema yang diangkat pagi ini adalah korban berita. Ada sebuah ungkapan dari salah seorang pujangga, kalau saya tidak salah mungkin Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah ta'ala, hati-hati mengucapkan kata, karena sebuah kata bisa menghancurkan sebuah kota, bahkan sebuah bangsa. Jadi tidak sedikit gara-gara berita maka bisa menghancurkan negara atau kota. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul dan mewajibkan kepada setiap kita untuk meneliti setiap berita. Tentang apa saja? Khususnya tentang masalah agama. Karena dia adalah sebesar-besar masalah dan setinggi-tinggi masalah yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 4, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka berhati-hatilah, maka lakukan tabayyun, ay fatathabbatu,
ya mesti teliti kekokohan dan kebenaran berita itu. Kalau bahasa orang sekarang, konfirmasikan dan klarifikasikan. Ya, klarifikasi dan konfirmasi, check and recheck. Agar apa? Antusibu qauman bijahalah. Sebab bisa saja kalian nanti menjatuhkan suatu keburukan atau suatu keputusan yang merugikan, atau melakukan kebencian, atau melakukan peperangan, atau fitnah terhadap suatu kaum bijahalatin, dengan dasar jahalah. Dasarnya adalah ketidaktahuan. Dasarnya adalah kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti setelah terjadi, kamu akan menyesal. Barangkali pelajaran-pelajaran berharga dari sejarah, walaupun sering berulang, menjadi catatan penting bagi kita. Misalnya, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak negara-negara, dinasti-dinasti yang berakhir dan jatuh, atau peperangan-peperangan yang berkecamuk dan terjadi, itu karena berita yang tidak diklarifikasi dan tidak dikonfirmasi. Kadang-kadang kepercayaan yang berlebihan kepada seseorang yang disegani membuat kepercayaan itu mengorbankan diri sendiri. Ya, dalam keadaan sehari-hari betapa banyak orang yang mempromosikan sesuatu kepada kita, mengabarkan tentang sesuatu pada kita, ternyata isinya semua adalah manipulasi. Semuanya adalah manipulasi yang tidak ada dasar kebenarannya, dan kita mengambil keputusan yang sangat strategis, keputusan yang besar untuk masalah itu. Misalnya kalau kita merujuk kepada sebab nuzul ayat ini, bahwa Nabi SAW menugaskan salah seorang pekerja zakat, kalau bahasa kita mungkin ya petugas amil zakat, ya amil zakat, untuk mengambil dari Banil Mustaliq. Nah, saya lupa namanya, siapa nama Ustaz Abdurrahman bin siapa. Jadi diutus oleh Nabi SAW. Nah, di pertengahan jalan dia teringat peperangan yang dulu di masa jahiliyah antara kabilahnya dengan kabilah ini. Maka datang kekhawatiran dalam hatinya. Jangan-jangan inti orang nanti membalaskan dendamnya. Nah, ketakutan itu membuat dia mengurungkan diri untuk datang. Padahal orang-orang sudah menyiapkan untuk ditinggal diambil. Akhirnya dia pulang kembali ke Madinah dan membawa berita bahwa Banu Mustaliq tidak mau membayarkan zakatnya. Lalu Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Yang mungkin ini yang jadi dasar Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ketika Nabi sudah wafat. Nabi SAW bersiapkan, subhanallah, dan ini adalah korban berita yang dibawa oleh seseorang. Dasarnya apa? Adalah kekhawatiran. Bisa saja orang mengarang sebuah berita, menafsirkan sesuatu, kan penafsiran. Sekarang misalnya orang banyak menafsirkan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghukum kafir orang pelaku syirik, berarti kita ini dianggapnya syirik, berarti kita ini halal darahnya. Kalau halal darahnya, maka segera ditumpahkan, karena korban berita. Sebagaimana Ahmad Zaini Dahlan dalam Fitnatul Wahabiyah menyebutkan ada seorang muazzin yang mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Gara-gara membaca ayat ini sebelum azan, maka dipenggal di tempat,
Fa inna lillahi wa inna raji'un. Berapa banyak puluhan juta, ratusan juta umat Islam di seluruh dunia termakan berita ini dan korban berita. Sehingga apa? Membenci apa yang mereka sebut aliran Wahabi tadi. Ini termasuk korban berita luar biasa. Tonton mungkin tidak lupa sejarah. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Ya, kalau lupa saya ingat kembali. Barangkali ada sejarah yang tak terlupakan karena angkanya juga angka istimewa 656. Barangkali di antara pendengar atau pemirsa masih ingat 656 Hijriah. Ini adalah tanggal atau tahun yang sangat berdarah dan menjadi duka yang tak terperikan di hati umat Islam di seluruh dunia, yaitu jatuhnya Baghdad di tangan orang-orang Tatar. Dia pemimpinnya Holak Khan. Tahu tak tuan-tuan kenapa ini terjadi? Padahal Bani Abbasiyah sedang di puncak-puncak kekuasaan. Artinya tinggal menikmati keuangan negara surplus, taman-taman indah, anak-anak kerajaan mewah di Baghdad. Tapi ternyata itu yang melalaikan. Ketika orang sudah lalai, bisa masuk isu dan berita yang merugikan. Lalu datang sang menterinya. Ini yang harus diingat oleh umat Islam, dan ini terjadi berkali-kali sepanjang sejarah. Yang terakhir mungkin 2001. Irak kembali menjadi korbannya. Serah terima antara Amerika dengan Syiah. Dan semua itu juga berawal dari berita-berita yang salah. Diberitakan oleh pasukan sekutu Irak memiliki senjata nuklir dan senjata kimia. Dunia semua mengaminkannya, menyetujui perang melawan Irak yang sebenarnya sekongkol antara Amerika dan Syiah, sekutu dan Syiah. Yang buktinya setelah diterima, Irak diserahkan bulat-bulat kepada orang-orang Syiah. Ini semuanya berita. Setelah terjadi perang, sampai hari ini tidak ada bukti. Demikian juga berita tentang serangan kepada WTC. Tahun berapa Ustaz? Di September 11, tahun 90. Udah lupa tentunya, udah lama sekali. Tahun 91. WTC 2001. Taib. Sayang lupa jadinya. Nah, ternyata sampai hari ini juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita lagi-lagi korban berita, sehingga seluruh dunia mengecam dan anti terorisme, yang tentu yang tertuding adalah umat Islam lagi. Dan yang menjadi penudingnya adalah orang-orang Islam juga. Lagi-lagi korban berita. Kembali ke Baghdad tahun 656, yang waktu itu khalifah yang terakhir adalah Al-Musta'sim Billah atau Al-Musta'sim Billah, ya, Allah musta'an. Dia ditipu oleh menterinya Ibnul Al-Qami Asy-Syi'i Ar-Rafidhi. Dia pertama membawa berita bahwasanya sebelumnya dia bersekongkol dengan Holako, bahwa Holako ini ingin menguasai Baghdad, dan Baghdad waktu itu dikawal oleh 120.000 pasukan elit kaum muslimin. Holako tahu dan sudah pernah bertemu di beberapa peperangan. Ini 120.000 baginya berat. Akhirnya sang menteri dengan isu-isunya yang dipenuhi dengan dusta meminta kepada khalifah untuk mengurangi, dipulangkan atau dimutasi atau didemosi dengan alasan penghematan anggaran negara dan negeri sedang dalam keadaan aman. Berarti berita yang direncanakan dengan disampaikan
sangat bertolak belakang. Khalako bersiap untuk menyerang Baghdad, sedangkan berita yang sampai oleh menterinya, waktu itu kan menteri satu orang aja, dan dibantu oleh Kapolri, kepala polisinya, yaitu Safiyuddin At-Tusi. Safiyuddin At-Tusi juga seorang Syiah. Mereka berdua bersekongkol bekerja sama dengan Khalako membawa berita bahwa negeri sedang aman, maka Baghdad tak perlu terlalu banyak pasukan keamanan. Dari 120 tinggal lebih kurang 15.000. Nah, di saat itulah baru dimulai ini mulai perundingan, di mana Ibn al-Alqami bersama Saifuddin At-Tusi mengatakan atau membawa berita kepada sang khalifah bahwa Khalako ingin berbesan dengannya, ingin menikahkan putra mahkota dengan putri mahkotanya Khalako. Akhirnya diundanglah sang khalifah bersama para petinggi-petinggi yang akhirnya menjadi korban, dibunuh semuanya kecuali yang berhasil lolos lebih kurang 50 orang. Mereka inilah yang membawa dan meriwayatkan kejadian itu atas berita dusta yang dikarang oleh Ibn al-Alqami dengan Saifuddin At-Tusi. Tahu tidak tuan-tuan, kedua orang ini dalam buku Syiah, khususnya buku Al-Khomeini, disebutkan bahwasanya kedua orang ini punya jasa-jasa besar dalam perkembangan Islam. Padahal jasa besarnya adalah menyebabkan Baghdad jatuh di tangan Tatar tahun 656 dengan korban di warga sipil saja tidak kurang dari 1.800.000. Baitul Hikmah sebagai pustaka terbesar umat Islam sepanjang sejarah dihancurkan dan dilemparkan buku-bukunya ke dalam sungai Tigris dan Al-Furat, dan sampai berbulan-bulan sungai Al-Furat itu warna hitam karena tinta. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini sebuah adalah korban berita yang ini berlanjut dalam sejarah selalu dan sampai hari ini barangkali akan diungkap oleh Buya Helmi tentang korban berita yang terjadi pada hari ini. Saya hanya pembuka saja, dan selanjutnya seperti biasa kita persilahkan kepada kedua tuan guru kita untuk membahas tuntas dan terang benderang supaya kita tidak lagi menjadi korban-korban berita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk korban berita di awal. Kita akan lanjutkan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fadhil mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Gurunda Dr. Asman Yahya Ma'ali LCMA dan Gurunda Dr. Ilmi Basri LCMA, yang sama-sama kita doakan semoga Allah jaga mereka, Allah berkahi hidup mereka, perjuangan mereka, dan seluruh aktivitas mereka. Seluruh ikhwah yang hadir, ada Akhrai, Adnan, dan Pak Direktur, seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pemirsa Radio Rabbani KMTV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita awali majelis kita kecuali dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan Allah berikan pagi ini di suasana hari yang cukup sejuk. Kita bisa berkumpul duduk bersama di sini, kemudian kita belajar
agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan semuanya benar dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus terkait dengan tema yang kita angkat ini, korban berita. Karena memang hidup kita ini kalau boleh diumpamakan seperti di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di sana itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu banjir bandang. Kalau di kita ini banjir berita. Banyak sekali berita-berita yang simpang siur masuk, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, dan semua itu perlu penyikapan yang syar'i sesuai dengan agama kita sehingga kita tidak menjadi korbannya. Di zaman Nabi Nuh yang tidak ikut dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Dan kita hari ini kalau tidak berhati-hati, kita akan tenggelam dengan menjadi korban berita tadi. Karena itu tadi guru kita Dr. Asman telah memulainya dengan mukaddimah yang luar biasa, jelas, singkat dan padat. Nah, di sini saya ingin menambahkan beberapa poin saja. Insyaallah intinya guru kita Dr. Helmi Basri. Insyaallah taala. Tadi sudah disampaikan satu ayat yang luar biasa yang menjadi dasar untuk kita berhati-hati di dalam menerima berita apa saja. Dan memang kita harus tahu ya bahwa berita itu elemen penting memang. Perkara yang penting di masyarakat. Tanpa berita kita tidak akan tahu apa-apa. Apalagi di zaman era digitalisasi yang seperti ini, era komunikasi yang sangat berkembang. Berita sangat cepat menyebar, ya kan? Apa yang terjadi di Selat Hormuz, ya, beritanya langsung sampai di Selat Kampar, ada Sungai Kampar gitu, di kota Melayu gitu. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di mana-mana, semua dengan waktu yang sangat cepat gitu ya. Itu berita sampai ke kita. Dan subhanallah, berita-berita yang ada, berita-berita yang tersebar belum tentu akurat. Walaupun begitu cepat, walaupun begitu tersebarnya begitu luar biasa, cepatnya, tetapi berita-berita itu belum tentu akurat, belum tentu benar. Dan bahkan ada orang yang sengaja memang menyebarkan berita itu dengan mencari keuntungan. Ya kan? Ada orang hari ini subhanallah dengan akunnya, dengan konten-konten kreator yang dia, keahlian yang dia punya, dia buat berita-berita, diangkat berita-berita, bahkan tak jarang orang ya bahkan bisa membalik faktakan berita itu gitu, dari yang sebenarnya dirubah. Maka kalau kita tidak hati-hati di dalam menyikapi ini, maka kita akan menjadi korbannya. Oleh karena itu kita kenal di masyarakat kita ada istilah-istilah, ada hoax kan, ada berita-berita yang sifatnya fitnah, berita-berita palsu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus menyikapi ini di dalam agama kita, wabil khusus tentang Islam, wabil khusus tentang syariat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, artinya bahwa di sini kita ditekankan agar berhati-hati. Ya. Penglihatan kita, pendengaran kita, ya ucapan kita, semua itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita ikhwafillah rahimakumullah, baik itu dalam menyampaikan berita ataupun dalam menulis berita. Karena menulis berita juga sama hukumnya nanti seperti yang kita ceritakan. Ada salah seorang sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia datang kemudian berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
izni wa aujiz, ya kan? Dalam riwayat lain alimni wa aujiz. Minta nasihat ke Nabi, tapi nasihat itu singkat. Ya. Apa kata Nabi SAW di antara nasihatnya itu? Bahwa Nabi mengatakan di dalam kalimat nasihat di antara 3 poin tadi itu, ya, Nabi mengatakan, la tatakallam bikalamin ta'tadhir minhu ghadan. Jangan kalian ngomong, jangan kalian bicara, ya, jangan mengatakan sesuatu yang kemudian kalian akan nyesal besok, gitu ya. Artinya di sini kita harus berpikir, gitu, menyebarkan berita, apalagi tentang misalnya kebencian-kebencian yang diawali oleh ketidaksukaan, misalnya. Contoh misalnya orang sekarang kan sangat-sangat sensitif dengan Arab Saudi, ya. Semoga Allah SWT jaga negara ini, Allah jaga para pemimpinnya, Allah jaga masyarakatnya, ya, karena di situ ada 2 tanah suci, ya. Oleh karenanya ikhwafillah, dengan mudah memutarbalikkan fakta kebencian-kebencian itu, maka Nabi mengatakan, wahai saudaraku, la tatakallam bikalamin ta'tadhir minhu ghadan. Engkau menyesal nanti di dunia mungkin Anda tidak merasa mendapatkan apa-apa, tapi kemudian di hari kiamat nanti, di saat Anda dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah, laisa bainaka wa bainallahi turjuman, maka di situ kita akan tahu betapa besarnya penyesalan kita nanti di hari kiamat. Maka oleh karena itulah Nabi mengatakan, jangan kamu bicara, lalu kemudian kamu akan menyesal nanti dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Oleh karenanya ikhwafillah, kita mesti berhati-hati, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, ya, tentang bab ini. Innallaha kariha lakum thalathan. Di antara yang dibenci Allah itu apa? Qila wa qala. Ngomongin sana, ngomongin sini, kata fulan begini, kata fulan begini. Ya nggak perlu. Kalau kita tidak tahu beritanya, kalau kepastiannya, tidak tahu seperti apa yang sesungguhnya, untuk apa kita menghabiskan waktu? Apalagi terkadang bicara tentang negara orang, ya kan? Kebijakan negara orang. Kita tidak tahu mana siapa kita ini, sehingga kita bisa, ya, mengkritik sebuah kebijakan sebuah negara orang, dan itu kebijakan yang tidak kecil. Tentulah mereka punya pertimbangan-pertimbangan, punya pandangan-pandangan maslahat dan mafsadah. Maka oleh karena itu, jangan kita menghabiskan waktu bicara tentang segala sesuatu yang kemudian, ya, perkara itu belum benar dan belum tahu kepastiannya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah tidak suka seperti itu. Allah tidak suka, ya. Dan kemudian ada orang, subhanallah, memang suka kali gitu, duduk di kedai ini, duduk di kafe sana, duduk di tempat ini, yang membicarakan sesuatu yang kemudian tidak akan menghasilkan iman, tidak akan membuat hatinya semakin luntur, semakin kokoh, bahkan mungkin semakin luntur, tidak membuat hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di antaranya hal yang seperti ini. Ya, hidup ini singkat. Jangan kita habiskan dengan segala sesuatu, dengan informasi-informasi yang kemudian informasi itu belum tahu jelas oleh kita. Jangan-jangan seperti apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang bicara lalu kemudian la yulqi lahabal, ya, dia tidak peduli dengan ucapannya itu, tidak peduli dengan sebar berita yang dia kerjakan itu. Ternyata apa? Yang disebarkan itulah yang menjadi penyebab Allah SWT murka kepadanya, ya kan? Oleh karena itu kita mesti tatsabut, berhati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa. Apa kata Nabi? Ata'anni minallah wal ajala minasyaitan. Berhati-hati itu kita tatsabut di dalam berita itu dari Allah SWT. Artinya memang kita mesti, ya, menjadi orang yang tidak buru-buru. Wal ajala minasyaitan. Karena syaitan memang mudah dia untuk menyebarkan berita-berita dan akan sangat mudah untuk melencengkan kita dari kebenaran. Oleh karenanya ikhwafillah, kita lihat sejarah.
Nabi SAW adalah orang yang mengajarkan kepada kita akhlak, orang yang mengajarkan kepada kita adab, orang yang mengajarkan kepada kita berbagai macam syariat, dan dialah orang yang pertama at-tasabut di dalam setiap berita. Ya, lihat apa yang misalnya ketika Rasulullah SAW lihat at-tasabut dengan berita Hatib bin Abi Balta'ah, ya, dengan yang kita tahu semua kisahnya itu. Ya, sampai Nabi SAW mendapatkan kepastian berita itu, datang wahyu, dan Nabi tidak terburu-buru memberikan hukuman sampai Nabi memanggilnya. Apa kata Nabi SAW? Ma hamalaka ya ala ma sana'tak, apa yang membuat kamu melakukan itu? Coba Nabi pastikan, kemudian Nabi panggil. Ya, itu salah satu contoh yang dilakukan Nabi SAW. Lihat kisah Ma'iz, ya. Kisah Ma'iz juga bentuk tasabut Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Ma'iz, apakah benar berita yang tentang kamu yang sampai kepada saya? Lalu kemudian Ma'iz mengatakan, apa berita yang sampai kepada kamu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, balagani annaka waqa'ta ala mura'ati ali fulan. Saya mendengarkan berita kalau kamu melakukan sesuatu dengan perempuan dari Bani Fulan. Qala na'am. Tapi Nabi tidak langsung terima. Nabi apa? Ditanya lagi, apakah perempuan itu gila atau dia gila, kemudian apakah dia minum khamar? Baru situ diputuskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu salah satu bentuk. Ketika ada berita yang sampai ke Nabi SAW, Abdullah bin Amr bin al-As yang mengatakan la aquman al-laila wa la asuman nahara, ya, la in ishtu, kan begitu informasinya, bahwa sampai ke Nabi dia akan sholat terus malam, di malam hari terus berpuasa selamanya hidup. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? Anta taqulu dzalika, apakah engkau benar mengatakan kalimat itu? Qala na'am, qultu ya Rasulullah. Qala Nabi SAW, lan tastati', kamu tidak akan sanggup untuk melakukan hal seperti itu. Ini bentuk-bentuk realita kejadian peristiwa yang itu di zaman Nabi SAW beliau tersebut. Itu terkait dengan dia dengan para sahabatnya dan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh mereka di zaman itu dan hidup di zaman Nabi SAW. Nabi memberikan contoh keteladanan kepada kita agar at-tasabbut di dalam setiap berita yang ada. Masih banyak kisah-kisah yang lain ya, yang membuat kita harus belajar kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kisah yang sangat menyedihkan Nabi apa? Kisah yang menimpa keluarganya. Ya kan? Hadisul ifki. Kisah yang membuat Nabi sedih, hancur dalam hatinya karena viral berita tentang perzinahan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tersebar di kota Madinah itu berita-berita bahwa ibunda kita melakukan perzinahan. Apakah Nabi SAW langsung mendatangi Aisyah dan memberikan satu kalimat yang tidak benar? Bahkan Nabi SAW menunggu wahyu, menunggu berita, karena itu sumber berita yang valid dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah Allah mengatur perasaan Rasulullah dan juga mengatur Aisyah radhiyallahu taala anha, menjaga Aisyah. Aisyah kalau tidak salah itu sakit ya, sehingga hampir satu bulan dia tidak keluar rumahnya, tidak keluar rumah, sampai yang ngasih tahu berita itu pembantunya saja, yang ngasih tahu berita itu kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kamu tidakkah dengar apa yang terjadi tentang berita-berita di luar sana sangat viral bahasa orang hari ini gitu ya, sangat terkenal, semua orang bicara tentang kamu. Itu apa berita yang tentang saya? Apa berita? Dan Nabi SAW memang tidak berkunjung dan tidak melakukan sesuatu dilakukan kepada ibunda kita Aisyah. Tapi Nabi SAW menunggu wahyu, menunggu berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah Allah ya memberikan pembelaan, memberikan jawaban kepada ya Rasulullah SAW tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau kita lihat sekilas kisah ini bahwa
bila mana kita tidak hati-hati dengan kisah itu, maka banyak orang yang hanyut dengan korban berita. Banyak orang menjadi korban berita di zaman itu, tapi Nabi SAW tidak menjadi korban berita karena Nabi menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pembelaan bahwa ibunda kita Aisyah terbebas dari berita itu. Nah, ini kerja siapa ini? Nah, tentu kerja yang tidak lepas dari orang-orang munafikin. Ya. Dan hari ini banyak sekali orang yang suka menyebarkan hoax, berita hoax, ya. Berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak ada kejelasannya. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah, kita berhati-hati di dalam menyebarkan berita, atau kita menulis berita itu sendiri. Menulis berita. Antum para ikhwah yang bergerak di dalam bidang media, gitu ya, tulislah berita yang benar dan sebarkan berita-berita yang benar. Jangan melakukan sesuatu yang tidak baik, itu akan merugikan. Makanya antum harus belajar tentang al-i'lam fil Islam, bagaimana adab di dalam bermedia. Adab bermedia ini perlu. Jangan nanti dipotong kalimat ustaz ini, dipotong kalimat ustaz ini. Padahal majal pembicaranya berbeda-beda. Akhirnya berantuk-berantuklah semuanya, kelahi semuanya. Iya kan? Jangan disandingkan begitu. Itu namanya kita tidak bijak di dalam menyebarkan berita. Antum yang bergerak di media dakwah ini, sudah sebarkan yang baik, kalimat-kalimat nasihat. Itu lebih afdal, lebih baik. Jangan sebarkan fitnah terhadap dakwah ini. Jangan sebarkan fitnah-fitnah terhadap agama ini, atau berita tentang Arab Saudi. Dengarkan, saya terakhir kali mendengarkan kalimat yang dijelaskan langsung dari Malik Salman yang disampaikan oleh presidennya Palestina, bahwa dia katakan begini, ya, apa yang kalian mau kami akan berikan. Begitu pembelaan terhadap Arab Saudi, terhadap saudara kita di Palestina. Tapi ada saja orang-orang yang mengecilkan, ya, apa yang dilakukan oleh negeri yang luar biasa ini, oleh kerajaan Arab Saudi terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Ya, oleh karena itu, ikhwafillah, tasabut bil akhbar, kita berhati-hati dengan berita-berita yang sampai ke kita, kemudian jangan kita sebarkan, apalagi menyangkut tentang kehormatan, menyangkut tentang jiwa, agama, ya, akan merusak persaudaraan, hubungan baik. Bahkan dalam Islam, ya, dalam Islam pun kita boleh untuk mengatakan sesuatu yang itu tidak sebenarnya, dalam rangka kita mengislah saudara-saudara kita. Itu kan juga ada, kita dapatkan panduan itu. Agar apa? Agar kita bisa bersatu, agar kita bisa berukhuwah dengan baik. Yang pada akhirnya memang yang persatukan kita adalah agama Allah Subhanahu wa taala, syariat yang mulia ini. Ya. Kita susah terkadang bersatu karena ada jabatan. Kita susah bersatu karena harta, tapi yakinlah kita akan bisa bersatu di atas tauhid ini. Ya. Kita bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu, masih banyak kisah-kisah seperti terjadinya pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu, itu juga karena berita-berita hoax, ya, berita-berita dusta yang disebarkan sehingga terjadilah fitnah di zamannya. Begitu juga, ya, pembunuhan Ali radhiyallahu taala anhu itu terjadi. Dan dampaknya apa? Dari perang-perang itu semua adalah muncullah kelompok al-Khawarij yang kemudian itu akan merusak, ya, agama dari dalam ini. Semua berita-berita yang tersebar, ya, semua berita-berita yang ada itu mesti kita tasabut. Coba lihat kisah, saya teringat kisah Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman mengajarkan kita satu kehati-hatian. Ketika Hudhud datang membawa berita, ya, waji'tuka min saba'in binaba'in yakin, ya, gitu. Itulah bahasa Hudhud, ya, ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman berhati-hati, dia tasabut, ya. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Itu kan mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati agar kita tidak terburu-buru di dalam mengambil sikap dan berita. Oleh karena itu juga ini bisa, ikhwafillah, jangan sampai
Kalau posisi saudara semua adalah sebagai atasan ini, pimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan, di sebuah lembaga perguruan tinggi atau yayasan, ya hati-hati. At-tasabut bil akhbar itu penting. Karena ada saja orang-orang di sekian orang banyak itu, orang-orang yang akan bisa merusak ukhuwah dan persaudaraan itu. Dan saya juga merasakan itu. Dalam mengurus lembaga pendidikan itu, ya, simpang siur berita fulan, itu hati-hati, panggil saja. Panggil ini. Tasabut bil akhbar. Kalau kita bawakan dalam sebuah lembaga pendidikan itu sangat mudah, apalagi dalam dakwah ini. Ya. Karena tidak ada, siapa ulama mengatakan, ma khala jasadun min hasad. Siapa itu? Ibnu Taimiyah. Tidak ada orang ini, tidak ada potensi hasad dalam diri kita. Wa amal karim fayukhfihi. Orang yang baik dia sembunyikan. Wa amal laim fayubdihi. Nah ini semua ini kan tidak akan terlepas dari hasad, ya kan, tidak terlepas dari kebencian, ya, ketidaksukaan. Nah oleh karena itu ya, kita mesti berhati-hati di dalam mengawal berita ini dan kemudian menyebarkannya atau menyampaikannya, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil sikap dan tidak salah di dalam bertindak. Wallahu ta'ala alam. Kali ini bisa Anda sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk penjelasan berikutnya kita akan lengkapi dengan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita kembali bisa bersua bersama guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Diatullah, dalam sebuah acara yang mudah-mudahan ini bisa menambah timbangan kebaikan kita, bisa mendatangkan pahala, bisa menambah ilmu, dan bisa memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali kalau Allah yang memang memudahkan. Maka pantas kita untuk mensyukurinya, dan mudah-mudahan dan bersyukur itu kedepannya Allah selalu memudahkan kita untuk bersua di acara diktat ini. Bersalawat, bersalam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk setia, istiqamah, berada di atas garis lurus yang telah disampaikan oleh Nabi kita, sampai kita menutup kehidupan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat, di hari mahsyar, kita bisa berbahagia untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian dimanapun berada, para pecinta Rabbani dan KMTV, tema kita pada hari ini adalah korban berita. Berarti ada sesuatu yang berbahaya karena ada korbannya. Dan ternyata memang yang paling mudah untuk menghancurkan sesuatu itu adalah berita. Itu yang paling berbahaya. Dia bisa menghancurkan atau merusak agama, dia bisa merusak pribadi, bisa merusak keluarga, bahkan bisa merusak bangsa. Itulah sebabnya Islam sangat
berhati-hati dan menyuruh kita untuk berhati-hati dalam menerima berita. Itulah ayat yang tadi sudah disampaikan berulang-ulang oleh dua guru kita. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian sebuah berita dari seorang yang fasik, fatabayyanu, maka tabayyunlah, tersebutlah, cari dulu, konfirmasi dulu apakah itu benar, supaya nanti kalian tidak menyesal diakibatkan oleh berita yang dibawa oleh seorang yang fasik itu. Ketika dikatakan supaya tidak menyesal, berarti ada sesuatu yang berbahaya, dan biasanya memang yang berbahaya itu yang harus kita hindarkan. Itu dasar yang paling utama dalam persoalan bagaimana kita memang selalu harus berhati-hati dalam menerima berita. Dan Rasulullah SAW serta generasi sesudahnya mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati, dikarenakan oleh akibat yang akan dimunculkan jika kita tidak bertabayun di dalam menerima sebuah berita. Tengok saja umpamanya ulama hadis, kenapa ada istilah al-jarhu wa ta'dil, perlu diperiksa dulu adalah ar-ruwat, keadilan muru'ah seorang perawi yang membawa berita dari Nabi, itu perlu dipastikan dulu apakah ini merupakan sesuatu yang benar atau tidak. Karena seorang perawi membawa informasi dari Nabi, andaikan itu tidak benar, maka yang akan rusak adalah agama. Betapa banyak agama rusak ini, poin-poin dalam beragama menjadi rusak ketika informasi yang datang dari seorang perawi itu tidak dihiraukan. Kadang-kadang datang dari seorang yang majhul, kadang-kadang datang dari seorang yang memang dia fasik, kadang-kadang datang dari orang yang kadzab, ternyata dia berbohong atas nama Nabi. Maka diperlukan kehati-hatian. Ada juga yang mempersoalkan di ayat itu kan in ja'akum fasikun, jika datang kepada kalian seorang fasik. Tapi bagaimana kalau berita itu datang dari seorang yang muslim? Apakah juga harus berhati-hati kan? Gitu saya kan. Ini kan in ja'akum fasikun. Tapi kalau datang dari seorang yang kita anggap benar, kita anggap sudah diakui kebenarannya. Ayat tadi ketika disebutkan fasikun itu membabil ghalib, itulah yang ghalabah. Itu yang pada kebiasaannya kebohongan itu datang dari seorang yang fasik. Tetapi anjuran untuk bertabayyun itu tetap ada meskipun datang dari seorang muslim yang terpercaya. Kenapa demikian? Siapa tahu dia mengambil dari seseorang yang fasik. Jadi bukan berarti setiap nanti kita bertasabut, bukan berarti nanti kita menghukumi yang dia itu, oh berarti dia fasik, karena kita mesti bertasabut. Enggak, dia seorang terpercaya. Cuma siapa tahu ada semacam ghaflah, ada semacam kelalaian dari dia. Ternyata dia mengambil dari seseorang yang tidak kredibel, kata orang sekarang. Dan tujuannya jelas itu supaya tidak terjadi kekacauan dalam agama. Seorang hakim, seorang qadhi, ketika dia berhadapan atau memutuskan perkara di hadapan para orang-orang yang bersengketa, dia mesti berhati-hati di dalam mendapatkan berita, dalam mendengarkan informasi yang disampaikan oleh keduanya. Tidak boleh dia gegabah, tidak boleh dia ceroboh. Sekali dengar lalu dia putuskan, itu akan bermasalah. Apa yang akan muncul, akibat apa yang akan fatal ketika dia tidak bertasabut? Ada hak orang nanti yang akan terzalimi. Ada hak orang lain nanti akan terabaikan. Seseorang yang seharusnya dimenangkan dalam perkara, tetapi karena ketidakhati-hatiannya atau kecerobohannya para hakim, maka bisa saja nanti dia tidak mendapatkan haknya, atau justru menjadi
menjadi terbalik, yang salah menjadi dibenarkan, yang dia yang benar ternyata dia yang menjadi salah. Nah, ini berarti ada korban lagi nanti di sini. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian bagi seorang hakim. Begitulah seterusnya. Fakta sejarah memang menunjukkan banyak sekali korban-korban berita. Para ulama kenapa banyak yang dibenci? Korban berita juga. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu seolah-olah menjadi sosok yang paling yang paling menakutkan atau yang paling merusak agama. Kenapa bisa itu terjadi? Korban berita. Banyak berita-berita bohong yang terkait dengan pribadi beliau yang disampaikan, fitnah-fitnah oleh orang-orang yang yang tidak menyukainya. Kalau nggak salah satunya yang menyebarkan hal yang salah itu tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu ada namanya Ibnu Battuta saja, yang rahal, orang yang suka keliling dunia ini kemana-mana, sampai dia membuat satu berita menyampaikan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu katanya pernah mengatakan dalam menafsirkan ayat tentang akidah gitu kan, bahwa sesungguhnya ketika sampai pada hadis yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir, Ibnu Battuta menyebarkan informasi bahwa Ibnu Taimiyah itu memahaminya Allah itu turun sebagaimana saya turun dari mimbar saya. Sekarang berada di mimbar terus saya turun, seperti itulah turunnya Allah, dan disebarkan itu sebagai sebuah berita, dan ternyata itu adalah fitnah. Maka jadilah dia sosok yang dibenci, dan sampai sekarang pun betapa banyak generasi Islam, bahkan dari kalangan dai, dari kalangan mubalignya, orang-orang menyebarkan agama yang termakan oleh berita itu. Jadi dia ikut pula menuduh-nuduh sesuatu yang tidak benar dari berita yang dia dapatkan. Maka dialah yang menjadi korban berita. Siapa yang diuntungkan dengan berita-berita bohong itu? Ya tentu orang-orang berkepentingan, seperti orang munafik, orang-orang yang di hatinya ada penyakit. La illam yantahi al-munafiquna walladzina fi qulubihim maradun, gitu saja, wal murjifuna fil Madinah. Ini cerita di Madinah kan. Kalau orang-orang munafik itu, orang munafik disebut itu kan tidak berhenti. Berarti ada orang munafik yang selalu berupaya untuk menyebarkan berita-berita bohong. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Berarti menyebarkan berita bohong ini penyakit. Ini penyakit hati ini. Berarti ada sesuatu yang ingin dia capai, ada tujuan yang ingin dia raih dari informasi yang dia sebarkan. Kan tidak mungkin tiba-tiba orang nyebar-nyebarkan gitu aja sementara tidak ada manfaat yang akan dia dapatkan. Ada tujuan yang menguntungkan dia, mungkin menguntungkan dunia dia. Dengan menyebarkan berita itu, entah berapa uang yang bisa dia dapatkan. Dengan fitnah yang dia sebarkan, entah berapa keuntungan materi yang dia dapatkan. Ada kekayaan yang dijanjikan untuk dia. Itu saja, itu sudah bagian dari penyakit hati yang memang ia mengambil keuntungan dirinya dengan merusak orang lain. Orang menjadi korban meskipun dia mendapatkan keuntungan. Nah, disinilah pentingnya kita berhati-hati di dalam menerima sebuah berita. Jangan sampai kita yang menjadi korbannya. Sejarah terus berulang sampai pada masa kita hari ini. Diberikan tuduhan-tuduhan yang tidak betul kepada penyebar-penyebar dakwah, orang-orang yang selalu membela sunnah. Apa
Apa tujuannya? Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Setidaknya ya mungkin bertentangan dengan apa yang dia yakini, sehingga dia ingin eksis dengan cara seperti itu. Kalau masa dahulu banyak yang menjadi korban itu, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sampai pada bagian-bagian terakhir dalam sejarah kehidupan dunia sekarang ini ya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selalu menjadi tuduhan. Siapa yang menuduhnya? Adalah Syiah. Orang Syiah. Karena orang Syiah itu nggak punya cara lagi, nggak punya kemampuan lagi untuk menghadapi pesatnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga ketika mereka tidak mampu lagi untuk berargumen, biasanya yang diserang adalah personnya. Karena sudah tidak mampu lagi. Hujah sudah habis, sudah nggak mampu lagi lidah untuk berkata-kata dalam membantah argumentasinya. Sehingga yang diserang adalah pribadinya. Maka disebutlah sebagai dia orang yang haus darah. Dia adalah orang yang benci mazhab. Dia adalah mengkafirkan semua umat Islam. Padahal kalau kita tengok, kalau kita mau jujur dalam membaca tuduhan itu, semua tuduhan itu tepatnya, pasnya dituduhkan kepada orang Syiah sendiri. Jadi dia menuduhkan perbuatan dia sendiri kepada orang lain yang sebenarnya dia ingin kuasai, ingin dia kalahkan. Arab Saudi Syiah dari dulu ingin menguasai Arab Saudi. Karena di situ ada Makkah, ada Masjidin Nabawi. Ada dua masjid yang paling mulia, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Itu sebagai pusat atau simbol bagi negara atau bagi umat Islam secara keseluruhan. Yang kalau itu sudah mereka kuasai, seolah-olah mereka yang menguasai Islam ini. Mereka nanti yang akan mengaturnya, tapi tak mampu. Karena mereka tidak mampu, ya otomatis yang akan mereka lakukan adalah menuduh. Dituduhlah Arab Saudi, orang yang seperti yang dituduhkan oleh Khomeini tahun 70-an, 71 atau 79 kalau tidak salah. Itu ungkapan dia seperti itu, bahwa Mekah dan Madinah sekarang dikuasai oleh orang yang lebih buruk daripada Yahudi. Itu ungkapan Khomeini yang bisa kita baca di majalah yang sekarang masih tersimpan secara baik. Jadi lebih buruk dari Yahudi. Padahal yang lebih buruk dari Yahudi adalah Syiah itu sendiri. Tujuannya apa? Itu kan untuk merubah opini umat Islam, supaya orang nanti membenci Arab Saudi. Kalau seandainya orang-orang sudah membencinya, Syiah akan punya kekuatan untuk menguasainya. Jadi negaranya ikut dibenci, kemudian dulu sebelumnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang juga mereka ikut menyebarkan fitnahnya, dan kadang fitnah itu disebarkan oleh mereka-mereka yang juga Islam, bahkan mereka adalah juga bagian dari ulama yang menyebarkan Islam. Bahkan mereka yang memfitnah itu merasa aman tinggal di tempat di mana dia fitnah. Ketika dikatakan mengkafirkan semua umat Islam, nanti tinggal dipenggal lehernya. Kalau seandainya mereka sudah berkuasa, dia aman-aman aja tuh. Nggak ada dia diperangi. Bahkan yang lebih lucu lagi, ketika ada tokoh yang biasanya dia memburuk-burukkan Wahabi, ketika dia dikejar-kejar di Indonesia, larinya justru ke Arab Saudi. Coba, sampai di sana dikasih tempat, aman, dia dikasih perlindungan, sampai dia kembali lagi ke Indonesia. Sampai ke Indonesia bermasalah lagi dia, tapi di sana justru aman. Ini kok bisa gitu. Jadi disinilah kita memang perlu kecerdasan di dalam menerima berita. Jangan sampai kita yang justru menjadi korban. Tapi fakta memang mengatakan
banyak yang menjadi korban orang-orang yang kita tidak mengira mereka akan memahami seperti itu. Yang paling tidak kita sangka itu dalam hal ini adalah ketika orang mengeluh-elukan Syiah untuk selalu dibela. Syiah yang kalau seandainya dibela, pada akhirnya justru berdasarkan pada catatan sejarah, ya memang Syiah itu sejarahnya adalah berdarah-darah. Ketika sekarang mereka bertakiyah, lalu saat itu dibela, pada akhirnya nanti darah itu pindah ke leher kita. Kita juga perlu bertasabur, dan tasabur kita sudah dari dulu. Karena banyak sekali catatan sejarah yang menceritakan bagaimana perilaku-perilaku Syiah yang memang selalu sebenarnya pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sangat benci kepada ahlus sunnah. Bahkan slogan mereka saja adalah mukhalafatu ahli sunnah. Selagi bisa berbeda dengan ahlu sunnah, ya kenapa harus sama? Dan perbedaan dengan Syiah itu perlu diketahui, ini bukanlah perbedaan fikih, bukan perbedaan seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang mereka berbeda dalam persoalan fikih. Bukan itu. Perbedaan dengan Syiah itu adalah perbedaan dalam persoalan i'tiqad, perbedaan dalam persoalan tauhid, persoalan iman. Karena mereka punya keyakinan yang sangat menyimpang, yang sulit untuk diterima. Bahkan yang kalau kita tengok bagaimana para ulama menilai khususnya pada Syiah Rafidhah, ya ghulatus Syiah Imamiyah, itu mereka memang punya penyimpangan yang luar biasa, bahkan sulit untuk disebut sebagai seorang muslim kalau seandainya secara sadar mereka meyakini itu. Cuma di sini memang perlu untuk berhati-hati. Kita bicara akidah Syiah secara umum itu akan berbeda nanti ketika kita berbicara dengan individu-individu Syiah masing-masing. Karena secara individu ya di sini perlu iqamatul hujjah. Siapa tahu di antara mereka banyak yang ikut-ikutan tanpa memahami yang sebenarnya. Banyak yang awam yang mereka tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Tetapi ketika kita bicara akidah mereka secara umum, ya kita mesti ada prinsip yang harus dipertahankan. Karena keyakinan mereka itu sudah pasti salah dari sisi keyakinan. Dan ketika ada di antara mereka yang menyatakan dan meyakini itu secara sadar tanpa ada paksaan dan dia sudah iqamatul hujjah, maka bisa dikatakan kufur. Menganggap bahwa Al-Quran, dan ada riwayat, saya punya bukunya, ada ulama Syiah yaqulun, itu dalam itu ada riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ayatnya jumlahnya adalah 17,000 ayat, 17.000 ayat. Sementara Al-Quran kita hanya 6.000 sekian, berarti sepertiga, bahkan tidak sampai dari sepertiga. Mushaf yang sempurna itu kata mereka adalah mushaf Fatimah. Yang mushaf Utsmani itu bukan itu. Yang ditulis pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman ini itu bukan itu. Itu reka-rekaan dibuat sama Umar bin Al-Khattab. Kata mereka, kata orang Syiah, tapi yang benar itu ada pada mushaf Utsmani. Andaikan ada kemarin yang mencoba untuk bertabayun, oh ternyata Quran kita sama, tidak ada bedanya. Barangkali inilah yang menguntungkan Syiah itu ketika mereka punya prinsip taqiyah. Ada namanya, salah satu dari usul akidahnya Syiah itu adalah taqiyah. Dia mesti bertaqiyah. Tidak boleh dia menyampaikan yang sebenarnya. Ketika dia katakan seperti itu, ya kita kalau tidak berhati-hati, mungkin kita sudah menganggap, oh iya berarti sama. Ternyata
Itu belum pasti, karena dari dulu memang sudah seperti itu. Dari dulu sudah sebagai pembohong. Dan dari semua aliran yang ada, itu yang paling pembohong itu adalah Syiah. Hadis-hadis mereka buat, kepada Nabi aja mereka bohong, apalagi kepada kita coba. Kepada Nabi saja, berapa banyak itu imam-imam mereka membuat hadis-hadis. Datang hadis yang satu dari imam ini, berbeda dengan hadis yang baru dari imam yang lain. Tidak apa-apa, yang penting datang dari imam. Walaupun berbeda, tidak apa-apa. Dan semuanya dihukumkan adalah hadis. Jadi kekacauan dalam beragama yang paling nampak itu, ikhtilafnya itu ada pada Syiah. Karena semua imam berhak untuk menyampaikan ini. Maka jumlah hadis itu bertambah terus juga. Tidak pernah berhenti. Dalam kitab-kitab hadis mereka yang ditulis di awal-awal, jumlahnya cuma sekian ribu. Tapi ketika sekian tahun berikutnya sudah bertambah lagi jumlahnya, karena ditambah oleh imam mereka. Ini semua bisa kita baca, kita tidak mengada-ngada, kita bisa membaca dari buku-buku Al-Firaq yang ditulis oleh para ulama. Maka kita harus mengembalikan kepada catatan sejarah, harus kita kembalikan kepada orang-orang yang menulis, yang mengerti dengan sejarah dan akurat apa yang dia sampaikan. Apalagi di antaranya ada yang hidup pada masa itu. Jadi jumlah hadis itu selalu bertambah. Itu ada buku kenapa kita menolak Syiah. Mungkin Ustaz punya buku itu. Itu seminar nasional dulu di Masjid Istiqlal. Dikumpulkanlah pakar-pakar dari Indonesia memang. Mereka menyampaikan bagaimana pandangan mereka tentang Syiah. Akhirnya itu dibukukan dengan sebuah judul Mengapa Kita Menolak Syiah. Di situlah dijelaskan di antaranya juga masalah itu tuh. Itulah yang di antara yang disebutkan di situ, bahwa hadis mereka selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Selalu saja datang yang baru. Tidak apa-apa, ini harus diamalkan juga karena adalah hadis meskipun beredar dengan yang lain. Nah, maka dengan adanya taqiyah ini memang menjadi keuntungan besar bagi Syiah dalam menyebarkan akidahnya, menyebarkan keyakinannya. Padahal kalau kita tengok betul bagaimana mereka mentalkinkan akidah ke anak-anak mereka, itu ulama Syiah yang divideokan dan beredar videonya, itu ditalkinkan itu kepada anak-anak mereka. Apa yang mereka talkinkan di antaranya? Abu Bakar masuk neraka, Abu Bakar, Umar finnar, Utsman finnar, bahkan Aisyah finnar. Itu ditalkinkan. Dan anak-anaknya itu mengikuti ungkapan itu dengan senang. Anak-anak kecil yang diajarkan oleh ulama-ulama Syiah, begitulah mereka mengajarkannya. Ketika mereka mengatakan bahwa Aisyah adalah seorang penjahat, wanita yang jahat, dia sebenarnya sedang menghina Rasul. Tanpa dia menyadari mereka sedang menghina Rasul. Berarti Rasul kan tidak pandai nyari istri. Rasul nyari istri yang salah. Rasul tidak pandai nyari teman. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman ini teman akrab, sahabat akrab Rasulullah SAW. Dan ketiga-tiga ini sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Nah sekarang ketika mereka bilang Abu Bakar masuk neraka, bukankah sama artinya dia sedang mengatakan Rasul berdusta? Bahaya sekali akibatnya. Berarti Rasul adalah seorang pembohong. Karena Rasul bilang dia masuk surga, sementara orang Syiah bilang dia masuk neraka. Ini hal-hal yang kalau dipikir-pikir ya ini enggak masuk akal ini. Ini kufur ini, keyakinan seperti ini. Maka tadi saya katakan ketika kita bicara tentang akidah mereka itu bersifat umum. Banyak sekali hal-hal yang membuat orang menjadi kufur ketika dia meyakini
perkara-perkara seperti itu. Masa dikatakan Jibril salah memberikan wahyu seharusnya kepada Ali? Berarti dia sudah berbohong lagi kepada Jibril. Jadi 23 tahun Jibril salah terus. Dia enggak masuk akal. Enggak bisa diterima sama sekali. Oh, Pak Ustadz, kan bukan semua Syiah. Iya, bukan semua Syiah. Tapi yang sekarang nih kayaknya memang sulit untuk mencari Syiah yang lebih mendekati kepada Ahlus Sunnah. Kalau dulu di Yaman itu ada namanya Zaidi ya. Tetapi yang sekarang yang ada di Yaman kira-kira Zaidi atau tidak? Nah, karena itu saat kita bicara keyakinan Syiah, maka kita mesti tegakkan prinsip itu secara tegas. Tapi kalau nanti bicara individu, ada masyarakat yang mereka ikut itu, tapi bisa saja mereka tidak paham, tidak mengerti, sehingga mungkin disinilah diperlukan penjelasan terus-menerus supaya banyak yang tersadarkan. Nah, oleh karena itu banyak sekali berita-berita yang datang dari mereka dan di situ ada kebohongan sehingga itu menyebabkan terjadinya kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Jadilah dia korban berita. Memang harus bertasabut. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan saat kita mendapatkan berita. Pertama ya seperti tadi sudah dikatakan, tasabut, kita harus tabayyun, jangan cepat-cepat untuk menerima. Andaikan kita tidak sampai pada kesimpulan yang pasti, maka tawakuf. Sikap yang kedua yang diambil adalah tawakuf saja. Jangan iyakan, jangan pula ditidakkan, karena kita belum punya hal-hal yang pasti. Tapi kalau sudah ada yang pasti, di situ baru mengambil sikap mana yang seharusnya untuk diambil. Andaikan ternyata sudah pasti berita itu bohong, berarti abaikan. Tapi andaikan berita itu adalah pasti benar, ternyata bukan berita bohong tapi benar seperti itu, maka berarti kita perlu pula mengambil sikap yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh para guru kita. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai korban berita. Semoga kita harapkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada tidak menjadi korban berita, apalagi tidak sahih untuk Islam secara keseluruhan yang kita terima. Dan kita mengucapkan jazakumullah khairan untuk seluruh muslimin yang sudah ikut berdonasi dengan lancar operasional Radio Rawani 91,1 FM. Taib, sebelum kita tutup Ustaz, ada satu pertanyaan dari ikhwan kita di 082174909911. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana sebenarnya berita yang layak konsumsi dalam tanda kurung Islam Ustaz? Layak konsumsi dalam tanda kurung Islam yang mesti kita terima. Padahal kita kan dulu menerima Islam ini juga dari berita Ustaz. Kemudian apakah berita yang beredar saat ini terkait simpang siur, terkait perang Iran dan juga Yahudi, kemudian oknum Habib yang melecehkan santri dan semacamnya, ada yang mengatakan kita perlu pendam saja agar tidak menambah buruk citra Islam di mata orang non-muslim. Syukran Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada saudaraku yang bertanya. Apa harusnya, bagaimana kita menyikapi berita-berita? Sebenarnya begini, kaum muslimin dan muslimat, saya ingin mengajak, pertama kita harus berilmu. Sebab kalau seseorang berilmu akan kokoh.
Dan ilmu yang kokoh itu adalah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhazal ilma min ainil ilmi thabat, wa man akhazahu min jarayanihi akhazathu amwajul fitan wa syubhat, wa malat bihi al-ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Siapa yang mengambil ilmu dari ainul ilmu, mata air ilmu itu sendiri, dia akan kokoh. Dan siapa yang mengambil dari aliran-alirannya, dia akan terombang-ambing oleh fitnah dan gelombang fitnah dan syubhat, dan cenderung mengikuti retorika. Siapa yang lebih pandai berretorika, berlogika, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, itu akan lebih cepat diikutinya. Kemudian waqtalafat alil aqwal, dan bingung, sebanyak ini pendapat, siapa yang harus diikuti? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kan teori Ustaz, bukan. Ini yang dipraktikkan oleh generasi yang selamat. Saya dan antum barangkali sepakat bahwa golongan yang selamat dari hantaman badai fitnah dan syubhat tanpa kecuali dari seluruh personilnya hanya generasi sahabat radhiyallahu anhum. Dan fitnah-fitnah, berita-berita, syubhat-syubhat yang lahir zaman mereka, luar biasa hebat-hebatnya. Fitnah Khawarij, bayangkan, ini lahir dari orang-orang yang taat beragama, para hafiz Quran yang tahu ujung kiri ujung kanan, ya hafal dia, baca qul huwallahu terbalik pandai dia. Nah, kemudian fitnah dari orang-orang Qadariyah yang kita takdir, yang sangat ahli berretorika, seperti disebut mimman qarafal ilma, orang yang menelan ilmu. Artinya subhanallah, ilmu baginya adalah santapannya. Demikian ketika kita terjadi fitnah antara pasukan Ali dan Muawiyah, kalau bukan karena korban berita, sebenarnya mereka tidak berperang, tapi karena ada yang memampatkan, memancing air keruh, terjadilah apa yang terjadi. Sampai penafsiran kejadian itu pun juga lahir tambahan-tambahan berita yang banyak di antara kita jadi korbannya. Bagaimana cara mereka selamat daripada ini? Rumusnya hanya satu. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiin man bi'adi, tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajis. Kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku. Pegang teguh, gigit dengan geraham kalian. Nah, ketika mereka melihat fitnah itu, memang ingat mereka pesan Nabi SAW bahwasanya bila terjadi perselisihan dan perpecahan, adanya golongan-golongan, kata Nabi, ijtani wal firaqa kullaha, jauhi semua firqah-firqah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mendukung, walaupun secara retorika orang-orang taat, orang-orang hebat, hafiz Quran. Kata Nabi, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalau dibandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian minder. Wa tahqiruna siyamakum ila siyamihim, dan seterusnya. Yaqra'una al-Quran, mereka ahli membaca Al-Quran, bukan orang-orang biasa, orang-orang taat. Datang lagi fitnah Syiah dengan slogan cinta Ahlul Bait. Siapa yang tak cinta Ahlul Bait? Tapi tak satu pun sahabat yang terlibat. Tak masuk di Khawarij, tak terdaftar di Qadariyah, dan tidak pula mengambil formulir mendaftar jadi orang Syiah. Apa alasan mereka? Karena mereka melihat bahwa perpecahan itu walaupun dari orang-orang taat adalah terlaknat. Maka tidak ada satupun sahabat yang ikut Mu'tazilah,
tidak ada sahabat yang ikut Qadariyah, tidak ada sahabat yang ikut Syiah, tidak ada sahabat yang ikut Khawarij. Walaupun semuanya pakai retorika, semuanya pakai hujah, pakai alasan. Dan ingat, semua syubhat itu ada alasannya. Semua syubhat itu ada dalilnya. Bahkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah sebabnya kenapa kita selalu mendakwahkan kembalilah ke manhajnya para sahabat Nabi SAW. Maksud kita bukan yang terjadi khilaf di antara mereka, yang mereka sepakati, Maka orang sepakat kalau sekarang misalnya Syiah itu tidak ada di masa Nabi, berarti ini adalah sempalan. Khawarij juga tidak ada di masa Nabi dan para sahabat, berarti ini sempalan. Walaupun retorikanya hebat. Demikian juga dengan hal-hal lain. Nah, kalau demikian, gimana cara menyikapi berita? Kita harus tahu yang selamat itu siapa? Ahlussunnah. Berarti Syiah pasti tidak selamat. Sekecil apapun penyimpangannya, jangan didukung, karena mereka adalah golongan yang menyimpang dan tidak selamat. Dan demikian juga kita menyikapi hal-hal yang lain yang datang dalam berita yang sampai kepada kita, walaupun secara retorika hebat. Oh, kita harus melakukan Islam futuristik yang lebih visioner ke depan, bukan Islam yang membawa kita secara inklusif dan eksklusif kembali ke belakang, sejarah dan keterbelakangan. Ini semuanya retorika. Bukti tidak ada. Justru terbukti Islam termaju itu adalah Islam yang mereka sebut inklusif tadi, Islam eksklusif tadi. Tapi kita tidak menyebutnya dengan itu. Tapi Islamnya generasi terbaik as-salafu as-salih Nabi dan para sahabatnya. Ikuti mereka. Jangan dibumbui. Karena kata kemancikan bumbu bikin nek. Makanya di sana Ustaz ya, kalau makan goreng ikan 2 kilo 3 kilo bisa habiskan sendiri. Tapi kalau di kita makan goreng ikan atau makan panggang ikan di kita setengah ekor, ya ikan kembung aja dah nek kita apa kebanyakan bumbu. Di Islam itu jangan terlalu banyak bumbunya, yang terlalu banyak idafatnya, yang terlalu tambahannya. Jangan dimodifikasi, jangan berkreasi. Cukuplah dengan yang murni. Air yang paling sehat itu adalah air yang jernih, yang diambil dari sumber yang asli, bukan tafsiran sipulan, bukan kepemahaman si'alan, tapi adalah yang Allah dan Nabi SAW ajarkan. Wabillahi taufiq. Barangkali bisa sudah terjawab saya. Kalau belum disempurnakan lagi kita. Terima kasih. Nah, fadal. Jazakallah khair. Ustaz ada tambahan? Nah, baik. Jazakallah khairan untuk jawaban Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami, dan tentunya ini adalah juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Ustaz, jazakallah khair untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali guna membahas sebagai persoalan berbeda seputar agama kita, dan semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa ambil faedah dan juga kita terapkan dalam keseharian kita. Afwan untuk semua salah kata nakila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara